Ex-Danjen Kopassus, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko masuk barisan dalam aksi demo tolak pemilu curang di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Sunarko mengenakan seragam loreng hijau krem dengan logo Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Dalam orasinya di atas mobil komando, Sunarko menuturkan pemilu 2024 masih banyak ditemukan kecurangan serta ketidakjujuran. Bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Sunarko ikut turun memimpin demo tolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 18 Maret. Sunarko menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dalam ajang Pilpres. Padahal pada 2019 lalu Sunarko dikenal sebagai pendukung setia Prabowo, sedangkan pada Pilpres 2024 kemarin Sunarko memilih mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sunarko sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal hingga dituduh sebagai pelaku makar. Sunarko yang dulu disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ia sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer TNI di Rutan Pom Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri hingga Sunarko dibebaskan. Pada 2024, Sunarko menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Pria yang lahir di Medan pada 1 Desember 1953 itu merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sunarko sebelumnya menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sepanjang karirnya, ia memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002. Kemudian menjadi Danrem 11 SNJ, Danrem 22, Pamenren HB1, Pati Ahli Kasat Bitsosbud, dan Kasdiv 1 Kostrad. Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus ke-22. Setelah karir militernya, ia terjun ke dunia politik dan sempat bergabung bersama Partai Gerindra pada 2012 sampai 2016. Ia kemudian bergabung dalam Partai Nanggro Aceh sejak 2017 lalu. Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam sambut baik Presiden Jokowi bila benar berlabuh ke Partai Golkar. Ia sampai mengatakan, sangat senang sekali kala merespon isu tersebut jelang akhir masa jabatan Jokowi. Ia menyebut sosok Jokowi sangat berjasa bagi kemenangan Golkar di pemilu 2024, bahkan sumbangsi Jokowi tak main-main. Maka dari itu ia berani menyebut Jokowi sudah Golkar sejak 2015 lalu dan kabinetnya pun diakuinya dinamakan dari Golkar yakni Kabinet Kerja. Ridwan mengatakan syarat art yang mengatur soal ketua umum pun ada peluang diubah. Sebab sudah ada 2 contoh sosok di Golkar sebelumnya yang bisa menjabat sebagai ketua umum tanpa harus menjadi kader selama 5 tahun. Sebagai contoh yakni Jusuf Kalla yang dikatakannya bukan 5 tahun pengurus DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri pun bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak,
sejak Sekber Golkar, Golkar dan Partai Golkar. Begitu juga dengan Jokowi. Presiden RI tersebut memiliki rekam jejak di Asosiasi Pengusaha atau APindo, di mana pada saat itu, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar. Timnas Anies Muhaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berharap 5 kursi menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin, Billy David Nerotumilena mengatakan apa yang dilakukan Golkar bukti politik transaksional, di mana hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh sekaliber Airlangga, sebab ia menilai harus menunggu sampai hasil pemilu diumumkan KPU dan langkah konstitusional lainnya juga patut ditunggu. Sebelumnya, Airlangga Hartarto buka suara terkait jatah menteri dari Partai Golkar jika Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat, 15 Maret 2024. Airlangga mengatakan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 dan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengakui masih percaya terhadap integritas beberapa hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, ia tak menyebutkan nama siapa hakim MK yang diyakininya masih bisa menjaga integritas dan independensinya. Refli justru menceritakan bahwa hakim-hakim MK yang disebutnya masih lurus itu kini tengah dalam tekanan. Tak ayal pernyataan Refli itu membuat massa aksi yang mendengarkan orasinya di depan KPU geram. Karenanya, Refli meminta para massa untuk terus melawan semua kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di-DKPP-kan, mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 4 Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat. Ex-Danjen Kopassus,
Maijen TNI Purnawirawan Sunarko masuk barisan dalam aksi demo tolak pemilu curang di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Sunarko mengenakan seragam loreng hijau krem dengan logo Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Dalam orasinya di atas mobil komando, Sunarko menuturkan pemilu 2024 masih banyak ditemukan kecurangan serta ketidakjujuran. Bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu, sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran. Dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberasan tersebut. Mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Sunarko ikut turun memimpin demo tolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 18 Maret. Sunarko menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dalam ajang Pilpres. Padahal pada 2019 lalu, Sunarko dikenal sebagai pendukung setia Prabowo. Sedangkan pada Pilpres 2024 kemarin, Sunarko memilih mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sunarko sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal hingga dituduh sebagai pelaku makar. Sunarko yang dulu disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ia sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer TNI di Rutan Pom Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri hingga Sunarko dibebaskan. Pada 2024, Sunarko menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Pria yang lahir di Medan pada 1 Desember 1953 itu merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sunarko sebelumnya menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sepanjang karirnya, ia memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer. Ia pernah menjabat sebagai asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002. Kemudian menjadi Danrem 11 SNJ, Danrem 22, Pamen Renha Besat, Pati Ahli Kasat Bitsosbud, dan Kasdiv 1 Kostrad. Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus ke-22. Setelah karir militernya, ia terjun ke dunia politik dan sempat bergabung bersama Partai Gerindra pada 2012 sampai 2016. Ia kemudian bergabung dalam Partai Nanggro Aceh sejak 2017 lalu. Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam sambut baik Presiden Jokowi bila benar berlabuh ke Partai Golkar. Ia sampai mengatakan, sangat senang sekali kala merespon isu tersebut jelang akhir masa jabatan Jokowi. Ia menyebut sosok Jokowi sangat berjasa bagi kemenangan Golkar di pemilu 2024, bahkan sumbangsi Jokowi tak main-main. Maka dari itu ia berani menyebut Jokowi sudah Golkar sejak 2015 lalu dan kabinetnya pun diakuinya dinamakan dari Golkar yakni Kabinet Kerja. Ridwan mengatakan syarat art yang mengatur soal ketua umum pun ada peluang diubah. Sebab sudah ada 2 contoh sosok di Golkar sebelumnya yang bisa menjabat sebagai ketua umum tanpa harus menjadi kader selama 5 tahun. Sebagai contoh yakni Jusuf Kalla yang dikatakannya bukan 5 tahun pengurus DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri pun bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak, sejak Sekber Golkar,
Golkar dan Partai Golkar. Begitu juga dengan Jokowi. Presiden RI tersebut memiliki rekam jejak di Asosiasi Pengusaha atau APindo, di mana pada saat itu, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar. Timnas Anies Muhaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berharap 5 kursi menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin, Billy David Nerotumilena mengatakan apa yang dilakukan Golkar bukti politik transaksional, di mana hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh sekaliber Airlangga, sebab ia menilai harus menunggu sampai hasil pemilu diumumkan KPU dan langkah konstitusional lainnya juga patut ditunggu. Sebelumnya, Airlangga Hartarto buka suara terkait jatah menteri dari Partai Golkar jika Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat, 15 Maret 2024. Airlangga mengatakan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 dan hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengakui masih percaya terhadap integritas beberapa hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, ia tak menyebutkan nama siapa hakim MK yang diyakininya masih bisa menjaga integritas dan independensinya. Refli justru menceritakan bahwa hakim-hakim MK yang disebutnya masih lurus itu kini tengah dalam tekanan. Tak ayal pernyataan Refli itu membuat massa aksi yang mendengarkan orasinya di depan KPU geram. Karenanya, Refli meminta para massa untuk terus melawan semua kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. KPU, agen kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita ingatkan, Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPP-kan, mau dikode etikan. Jadi sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 4 Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu dicurang? Curang. Yakin gak kalau pemilu dicurang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan.